Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas terkait proposal stabilitas obat. Sediaan yang kami dapat itu adalah sediaan gel hidrokortison. Di sini kelompok 4 terdiri dari Intan Juan Cahyani, Dinda Salma Aprilia, dan Tiara Dinda Bestari. Untuk latar belakang, obat antiinflamasi itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu antiinflamasi steroid atau kortikosteroid dan obat antiinflamasi non-steroid. Di antara obat-obatan topikal, kortikosteroid itu paling banyak digunakan karena kortikosteroid mempunyai daya vasokonstriksi kapiler, antiinflamasi, dan antimitosis sehingga berperan penting dalam dermatologi. Hidrokortison itu merupakan golongan kortikosteroid yang mempunyai efek farmakologis sebagai antiinflamasi atau anti radang akibat penyakit kulit yang responsif terhadap kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dengan cara mencegah reaksi alergi, mengurangi peradangan, dan menghambat sel epidermis. Kortikosteroid ini dapat diserap melalui kulit secara normal. Adanya peradangan atau penyakit lain di kulit itu dapat meningkatkan absorpsi melalui kulit. Hidrokortison merupakan bahan aktif yang paling banyak digunakan dalam bentuk sediaan topikal. Sediaan topikal itu sendiri adalah sediaan yang diberikan melalui kulit dan membran mukosa untuk memberikan efek lokal. Penghantaran obat melalui kulit ini merupakan terapi yang efektif untuk pengobatan gangguan dermatitis lokal. Sistem penghantaran ini memiliki efek samping yang kecil dan pengaplikasian yang mudah sehingga penggunaannya relatif aman digunakan untuk segala usia. Penggunaan sediaan topikal itu dengan mengoleskan pada daerah kulit, merendam bagian tubuh dengan larutan atau menyediakan air mandi yang dicampur dengan obat. Beberapa contoh sediaan topikal itu antara lain lotion, krim, salep, gel, dan lain-lain. Gel adalah bentuk sediaan semi padat yang mengandung zat pembentuk gel atau gelling agent untuk memberikan kekakuan pada larutan atau dispersi koloid yang digunakan untuk pemakaian luar pada kulit. Sediaan gel ini banyak dipilih karena sangat mudah diaplikasikan, mudah merata, meresap, dan juga dibersihkan, serta lebih menarik atau transparan dibandingkan dengan sediaan topikal lainnya. Selain itu, sediaan gel tidak lengket, memberikan sensasi yang dingin dan relatif stabil sehingga memiliki potensi yang lebih baik untuk formulasi sediaan topikal. Sifat fisik dan stabilitas fisik gel itu harus memenuhi syarat agar menghasilkan sediaan gel yang baik dan dapat diterima di masyarakat. Sifat fisik gel yang diukur meliputi viskositas dan daya sebar. Stabilitas fisik dapat dilihat dari perubahan viskositas gel selama penyimpanan. Daya sebar yang baik menjamin pemerataan gel saat diaplikasikan ke kulit, sedangkan viskositas gel untuk melihat kekentalan gel, faktor yang paling penting untuk menghasilkan sediaan gel yang baik itu adalah gelling agent yang akan dipakai. Gelling agent ini merupakan bahan yang digunakan untuk menjaga konsistensi cairan padatan dalam suatu bentuk gel. Penambahan gelling agent ini digunakan untuk mendapatkan karakteristik sediaan sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diharapkan. Kandungan air yang tinggi dalam basis gel dapat menyebabkan terjadinya hidrasi pada luka, sehingga akan memudahkan penetrasi obat. Contoh dari gelling agent antara lain CMC natrium, karbopol, HPMC, tragakan, dan karagenan. CMC natrium ini merupakan gelling agent derivat selulosa yang sering digunakan dalam formulasi sediaan gel karena sifatnya netral dan dapat meningkatkan viskositas yang baik. Penggunaan jenis dan konsentrasi gelling agent ini dapat mempengaruhi sifat fisik dan stabilitas fisik sediaan gel, sehingga harus dilakukan uji sifat fisik dan kestabilan fisik gel. Uji stabilitas dilakukan untuk menjamin kualitas sediaan secara fisika selama penyimpanan. Ketidakstabilan fisik gel itu ditandai dengan adanya perubahan organoleptis seperti perubahan warna, timbul bau, pemisahan fase, perubahan konsistensi, terbentuknya gas, dan juga perubahan fisik lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sediaan definisi gel. Sediaan gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi
yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Sediaan gel banyak digunakan sebagai sistem penghantaran obat karena sifatnya yang mendinginkan, mudah merata di kulit, serta tidak menimbulkan bekas. Sediaan gel kadang-kadang disebut jelly, adalah sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah, gel digolongkan sebagai sistem dua fase, misalnya gel aluminium hidroksida. Dalam sistem dua fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonite menurut Debkes RI 2020. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik misalnya karbomer atau dari gom alam misalnya teragakan menurut Debkes RI 2020. Pada gel yang bersifat polar berasal dari polimer alam atau sintetik dalam konsentrasi rendah kurang dari 10% membentuk matriks tiga dimensi pada keseluruhan massa hidrofilik. Karena zat pembentuk gel tidak larut sempurna atau karena membentuk agregat yang dapat membiaskan cahaya, maka sistem ini dapat bersifat jernih atau keruh. Menurut Agus G. dan Darijanto 1993. Dalam formula gel, faktor kritis yang mempengaruhi sifat fisik gel adalah penggunaan gelling agent. Penggunaan bahan bentuk gel dengan konsentrasi sangat tinggi atau BM besar dapat menghasilkan gel yang sulit untuk dikeluarkan dari kemasan karena teksturnya yang sangat kental. Gelling agent merupakan bahan yang digunakan untuk menjaga konsistensi cairan padatan dalam bentuk gel, menurut Harningsi 2019. Penambahan gelling agent digunakan untuk mendapatkan karakteristik sediaan sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diharapkan. Selanjutnya ada sifat fisiko-kimia zat aktif. Zat aktif yang digunakan adalah hidrokortison. Hidrokortison merupakan obat golongan kortikosteroid bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Hidrokortison merupakan kelas 2 berdasarkan Biopharmaceutical Classification System atau BCS dengan permeabilitas tinggi dan disolusi rendah, khususnya untuk dosis yang tinggi. Namun, pada penggunaan oral juga memiliki banyak efek samping. Oleh karena itu, hidrokortison banyak digunakan dalam bentuk sediaan topikal, memiliki efek samping yang kecil dan pengaplikasian yang mudah sehingga penggunaan relatif aman digunakan untuk segala usia. Berikut struktur hidrokortison terlampir, rumus molekulnya C21H30O5. Berat molekulnya 362,46, pemeriannya serbuk hablur, putih sampai praktis putih, tidak berbau, melebur pada suhu lebih kurang 215 derajat, disertai penguraian. Kelarutan sangat sukar larut dalam air dan dalam eter, agak sukar larut dalam aseton dan dalam etanol, sukar larut dalam kloroform. Titik leburnya melebur pada suhu lebih kurang 215 derajat. Titik didihnya 566,4 derajat Celcius, indikasinya meredakan peradangan, mengurangi reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan, dan mengatasi kekurangan hormon kortisol. Kadar penggunaannya 1% sebagai zat aktif, wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada sifat fisiko bahan tambahan. Yang pertama ada propylen glycol menurut Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 6 tahun 2009 halaman 592, struktur propylen glycol terlampir. Pemerian propylen glycol ada cairan bening, tidak berwarna, kental, praktis, tidak berbau, dengan rasa manis sedikit asam menyerupai gliserin. Kelarutannya dapat larut dalam aseton kloroform, etanol 95%, gliserin dan air. Larut 1 dalam 6 bagian eter, tidak dapat bercampur dengan minyak mineral. Massa jenisnya 1,038 gram per sentimeter kubik. Titik didihnya 188 derajat Celcius, titik lelehnya minus 59 derajat Celcius. Kadar penggunaan sebagai kosolven sediaan topikal 5 hingga 80% dan konsentrasi hingga 15% sebagai humektan. Selanjutnya ada NaCMC atau sodium karboksimetil selulosa menurut Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 6 2019 halaman 118, struktur NaCMC terlampir. Selanjutnya ada pemerian.
Natrium karboksimetilselulosa berbentuk bubuk butiran berwarna putih hingga hampir putih, tidak berbau, tidak berasa, bersifat higroskopis setelah dikeringkan. Kelarutannya praktis tidak larut dalam aseton, etanol 95%, eter, dan toluena. Mudah terbakar dalam air pada semua suhu. Massa jenisnya 0,52 gram per cm kubik, titik didihnya 227 derajat Celcius, titik lelehnya minus 59 derajat Celcius. Kadar penggunaan sebagai gelling agent 3 hingga 6%. Selanjutnya ada metilparaben menurut Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 6 tahun 2009 halaman 441. Strukturnya terlampir, pemberiannya kristal tidak berwarna atau bubuk kristal putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan memiliki sedikit rasa terbakar. Kelarutannya larut dalam 400 bagian air, dalam 2 bagian etanol, dalam 3 bagian etanol 95%, dalam 6 bagian etanol 50%, dalam 10 bagian eter. Dalam 60 bagian gliserin, praksis tidak larut dalam air mineral, oil. Massa jenisnya 1,352 gram cm kubik, titik didihnya 125 hingga 108 derajat Celcius. Kadar penggunaannya sebagai pengawet sediaan topikal 0,02 hingga 0,3%. Selanjutnya, Aquades menurut Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 6 2009 halaman 766, pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutan dapat bercampur dengan sebagian besar pelarut polar, berat jenisnya 0,9971 gram per cm kubik, titik didihnya 100 derajat Celcius, titik lelehnya 0 derajat Celcius. Kadar penggunaan sebagai solvent hingga 100%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Selanjutnya, bab 3 metodologi. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat, mortir, kertas pH universal, kaca, psikometer Brookfield, dan object glass. Yang kedua, bahan. Yang pertama, hidrokortison, NaCMC, propylen glycol, metilparaben, dan Aquades. Poin B, tabel formulasi. Hidrokortison yang digunakan 1% berfungsi sebagai zat aktif, propylen glycol sebanyak 15% sebagai solvent, NaCMC 3,5% sebagai gelling agent, metilparaben 0,1% berfungsi sebagai pengawet, Aquades 100% sebagai pelarut. Untuk prosedur, yang pertama prosedur pembuatan gel hidrokortison 1%. Pertama, mendispersikan gelling agent NaCMC ke dalam sebagian aqueous panas hingga homogen di dalam mortir. Yang kedua, metilparaben dan hidrokortison dilarutkan dalam propylen glycol sambil digerus dalam mortir campuran 1. Yang ketiga, campuran 1 ini ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam gelling agent yang telah dikembangkan. Yang keempat, kemudian ditambahkan dengan sisa aqueous dicampur hingga homogen. Yang kedua ada evaluasi karakteristik dan stabilitas sediaan. Yang pertama, pengujian pH dilakukan menggunakan kertas pH universal dengan cara mencelupkan kertas pH ke dalam sediaan gel yang sudah diencerkan. Yang kedua, pengujian daya sebar. Pengujian daya sebar bertujuan untuk mengetahui kemampuan sediaan gel menyebar pada permukaan kulit karena dapat mempengaruhi penyebaran obat dan kecepatan pelepasan zat aktif di tempat pemakaiannya. Daya sebar gel diuji dengan cara meletakkan sampel sebanyak 0,5 gram sediaan ke atas kaca, kemudian ditutup dengan kaca kecil yang sebelumnya telah ditimbang dan dibiarkan selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan beban sebesar 150 gram dan ditunggu selama 1 menit. Dicatat diameter konstan gel setelah diberikan beban. Selanjutnya pengujian viskositas. Uji viskositas gel dilakukan menggunakan psikometer Brookfield. Pembacaan skala dilakukan ketika jarum yang bergerak telah stabil. Yang keempat, pengujian daya lekat. Sampel sebanyak 0,25 gram diletakkan di antara dua objek glass dan diberikan beban 1 kg selama 5 menit. Beban diangkat dan diganti dengan beban 80 gram pada alat. Dicatat waktu yang diperlukan gel lepas dari objek glassnya.
Yang kelima, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Homogenitas suatu sediaan gel menunjukkan bahwa bahan-bahan dalam gel tersebut telah terlarut dan campur sempurna. Selanjutnya ada uji stabilitas. Sediaan gel ekstrak etanol daun salam diletakkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam, dilanjutkan dengan suhu 40 derajat Celcius 24 jam berikutnya. Perlakuan tersebut adalah satu siklus selama 48 jam. Pengujian dilakukan sebanyak 6 siklus, kemudian diamati perubahan fisik dari sediaan gel pada awal dan akhir siklus yang meliputi organoleptis, pH, homogenitas, daya sebar, dan daya lekat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Untuk lampiran, tabel preformulasi. Yang pertama, bahan aktif hidrokortison memiliki aktivitas antiinflamasi, tidak larut dalam air, dan akan dibuat sediaan semisolid. Upaya mengatasi permasalahannya dibuat dalam bentuk sediaan gel. Kesimpulannya, hidrokortison tidak larut dalam air, maka dari itu dibuat dalam bentuk sediaan gel untuk mempermudah penetrasi dan penyebaran obat ke dalam kulit, sehingga efektivitas dari obat akan meningkat. Yang kedua, permasalahannya pemilihan basis gel yang cocok. Terus upaya mengatasi permasalahannya, pemilihan basis gelnya menggunakan NaCMC. Kesimpulannya, basis gel yang digunakan adalah NaCMC karena menghasilkan gel dengan viskositas yang stabil dan daya sebar yang baik, sehingga penetrasi ke dalam kulit atau kecepatan difusi zat aktif dalam melewati membran semakin baik. Yang ketiga, permasalahan pemilihan konsultan yang cocok. Hidrokortison merupakan bahan aktif yang praksis tidak larut dalam air dan etanol sehingga dibutuhkan konsolvent untuk meningkatkan pelarutan obat dalam larutan pembawa berair. Upaya mengatasi permasalahannya itu pemilihan konsolvent menggunakan propilen glikol. Kesimpulannya, konsolvent yang dipilih adalah propilen glikol karena merupakan pelarut yang baik untuk senyawa kortikosteroid. Selain sebagai konsolvent, propilen glikol juga berfungsi sebagai humektan yang dapat mempertahankan kelembapan kulit. Permasalahan yang keempat, pemilihan pengawet yang cocok. NaCMC merupakan gelling agent dari derivat selulosa yang kita gunakan dalam formula memiliki kekurangan yaitu rentan terhadap degradasi enzimatik yang dihasilkan dari organisme yang dapat mengakibatkan penurunan viskositas. Upaya untuk mengatasi permasalahan yaitu pemilihan pengawetnya menggunakan metilparaben. Kesimpulannya, sehingga dalam formula gel perlu ditambahkan dengan pengawet berupa metilparaben ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.